Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Setiopalupi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Guru penggerak harus memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Sebagai pemimpin perubahan, harus mulai berlatih dan mengadopsi kebiasaan berpikir sistem yang berfokus pada bagaimana bagian-bagian penyusun sebuah ekosistem pendidikan saling terkait dan bekerja secara simultan. Selain itu, guru penggerak harus dapat memahami perubahan yang sedang berjalan dan memiliki mentalitas untuk mewujudkan inisiatif perubahan menjadi nyata. Dari perubahan yang dibawa selalu akan ada perbedaan pendapat yang harus dipahami dan didamaikan. Sehingga guru penggerak perlu membangun keselarasan atau koherensi secara efektif untuk menuntun dan menerima perbedaan yang muncul. Guru penggerak juga harus mengadopsi mentalitas berpikir berbasis aset yang mengapresiasi dan memanfaatkan kekuatan atau sumber daya yang telah dimiliki. Guru penggerak diharapkan membawa perubahan dengan kesadaran penuh didasari dengan keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berikut ini adalah gambaran diri saya dalam melaksanakan nilai-nilai guru penggerak. Nilai inovatif artinya, sebagai seorang guru senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna dengan memberdayakan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Agar nilai inovatif muncul, maka diperlukan fleksibilitas, daya lentur dari seorang guru untuk mengadopsi, mencari, dan membuat alternatif, mengubah sesuaikan gaya, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh nilai inovatif yang saya lakukan di sekolah. Pada pembelajaran daur ulang limbah, saya melakukan inovasi dengan mengajak siswa memanfaatkan sampah daun kering yang ada di sekolah sebagai bahan untuk dibuat briket arang, di mana nantinya briket arang ini bisa dijadikan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak atau gas LPG. Latar belakang dari inovasi yang saya lakukan adalah karena lingkungan di SMA Negeri 2 Trenggalek banyak terdapat pepohonan rindang, di mana setiap harinya banyak menghasilkan sampah dedaunan kering. Agar sampah dedaunan kering tidak terbuang begitu saja, maka perlu adanya inovasi daur ulang untuk memanfaatkan sampah daun kering yang melimpah. Berikut kegiatan yang saya lakukan bersama siswa pada saat pembelajaran daur ulang dengan melakukan inovasi memanfaatkan sampah daun kering yang ada di sekolah untuk dibuat briket arang. Tahap pertama, membuat arang sampah organik dari daun kering dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menyiapkan bahan baku berupa daun kering, kemudian mengeringkannya untuk mengurangi kadar air. Pengeringan dilakukan dengan menjemur daun di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Berikutnya, menimbang sampah daun kering. Kemudian, menyiapkan drum yang akan digunakan untuk proses pembakaran atau pengarangan daun kering.
dan memasukkan daun kering ke dalam drum sedikit demi sedikit. Selanjutnya, daun kering dibakar di dalam drum. Pembakaran dilakukan sedikit demi sedikit agar nyala api tidak padam. Jika daun kering sudah mulai terbakar merata, drum ditutup dan dibiarkan beberapa saat hingga apinya padam. Selama proses pembakaran, harus dijaga agar tidak ada udara yang keluar masuk drum secara leluasa. Jika udara dapat keluar masuk drum, maka pembakaran tidak akan menghasilkan arang, tetapi akan menghasilkan abu. Bila proses pengarangan sudah selesai, api bisa dimatikan. Tahap berikutnya, penumbukan arang daun. Menyiapkan lumpang dan alu, kemudian arang daun yang dihasilkan dari proses pembakaran dipindahkan ke lumpang. Selanjutnya, arang daun ditumbuk sampai halus, kemudian diayak sehingga menghasilkan bubuk arang daun yang halus. Dan meletakkan bubuk arang daun yang sudah halus pada suatu tempat, misalnya ember. Tahap berikutnya, pembuatan perekat dari tepung tapioka. Mencampurkan air dengan tepung tapioka dalam suatu wadah dengan perbandingan 150 ml air dan 100 gram tepung tapioka. Sambil diaduk secara perlahan hingga merata dan tidak menggumpal. Kemudian memanaskan larutan di atas kompor sambil terus diaduk sehingga tidak sampai menggumpal. Tahapan berikutnya, pencampuran perekat dan bubuk arang daun. Mencampurkan perekat dengan bubuk arang daun sehingga menjadi adonan yang lengket. Selanjutnya, adonan diaduk agar semua bahan tercampur rata dan cukup lengket. Tahapan selanjutnya, pengepresan dan pencetakan briket. Menyiapkan cetakan briket dan alat pres dari plat besi. Kemudian, memasukkan adonan sedikit demi sedikit ke dalam cetakan. Kemudian dipres, ditekan, dan dipadatkan menggunakan plat besi. Setelah padat dan berbentuk, kemudian adonan dikeluarkan dari cetakan dengan didorong menggunakan plat besi. Tahapan yang terakhir yaitu penjemuran briket. Menjemur briket yang masih basah di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Kemudian, briket sampah siap digunakan. Tujuan dari nilai inovasi yang saya lakukan yaitu untuk memberikan alternatif baru tentang daur ulang pemanfaatan sampah dedaunan kering menjadi briket arang, dan menciptakan lingkungan yang bersih dengan pemanfaatan kembali sampah daun kering menjadi produk yang bernilai. Daur ulang ini mudah dibuat dan memerlukan alat-alat yang sederhana, sehingga pembelajaran biologi tidak melulu belajar materi atau praktikum di laboratorium, tetapi juga bisa di luar kelas dengan mendaur ulang sampah daun menjadi briket yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar. Berikutnya adalah nilai mandiri. Artinya, senantiasa merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid.
serta memiliki daya lenting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Dan saya mempunyai inisiatif sendiri untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat, dan kegiatan lain yang positif yang mendukung pekerjaan saya sebagai guru. Contoh nilai mandiri yang saya lakukan di sekolah adalah membuat presentasi animasi kreatif menggunakan Powtoon sebagai media pembelajaran. Ini merupakan salah satu hasil pelatihan yang saya ikuti, di mana Powtoon adalah sebuah web service yang bisa digunakan untuk membuat presentasi dengan rasa animasi. Dengan menggunakan animasi Powtoon ini, anak-anak akan lebih tertarik dan lebih mudah memahami suatu materi pelajaran. Berikut adalah contoh animasi Powtoon yang saya buat sebagai media pembelajaran. Halo, bersama saya Puspita Setiopalupi. Kita akan belajar materi tentang sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Mekanisme pertahanan tubuh ada dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik merupakan kekebalan bawaan sejak lahir. Kekebalan bawaan ini menjadi pertahanan tubuh terdepan dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen atau mikroorganisme penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Kekebalan bawaan bersifat non-spesifik, yaitu melawan semua patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh tanpa membeda-bedakannya. Pertahanan tubuh non-spesifik dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertahanan penghalang atau eksternal dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau pertahanan eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertahanan pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel fagosit, inflamasi atau respon peradangan, protein antimikroba, dan sel pembunuh alami. Fagositosis merupakan proses mencerna mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke tubuh. Untuk memahami proses fagositosis, silakan diperhatikan gambar mengenai proses fagositosis berikut ini. Respon peradangan atau inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan. Membuat media pembelajaran dengan animasi Powtoon ini menurut saya merupakan contoh dari nilai mandiri. Karena sebagai seorang guru, saya mengambil inisiatif membuat media pembelajaran yang membuat siswa lebih mudah dan lebih tertarik dalam belajar tanpa perlu menunggu komando dan perintah. Selanjutnya adalah nilai berpihak pada murid. Artinya, mengutamakan kepentingan murid dengan memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Sebagai seorang guru, tidak boleh memaksakan materi secara membabi buta. Sehingga saya berusaha memberikan pembelajaran yang bermakna yang membuat siswa bisa menggunakannya untuk menghadapi hidup yang sebenarnya. Contoh nilai berpihak pada murid yang saya lakukan di sekolah. Pada pembelajaran tentang materi jamur, saya mengajak anak-anak untuk melakukan budidaya jamur bersama dengan anak-anak di ekstrakurikuler Adiwiyata dan pembina Adiwiyata SMA Negeri 2 Trenggalek.
Kami bersama-sama melakukan kegiatan mulai dari membuat backlog jamur, sterilisasi backlog, menempatkan backlog di rumah jamur, sampai dengan memanen jamur. Berikut kegiatan budidaya jamur bersama siswa di sekolah. Membuat backlog jamur. Sterilisasi backlog jamur. Penempatan backlog di rumah jamur. Jamur yang sudah siap dipanen. Pemanenan jamur. Menurut saya, kegiatan budidaya jamur ini lebih dibutuhkan dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid, ketimbang hanya belajar materi tentang jamur di dalam kelas. Mengingat ketika mereka suatu saat hidup di masyarakat dan ingin membudidayakan jamur, mereka akan benar-benar bisa melakukannya. Berikutnya adalah nilai reflektif. Artinya, memiliki model mental di mana memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya dan memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntut diri sendiri, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran yang positif. Dengan nilai reflektif, guru akan memiliki daya saing yang tinggi karena sadar akan hakikat persaingan, sehingga terus mengupayakan peningkatan efikasi diri yang mendorong diri untuk membuat pilihan-pilihan masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerja. Dan seorang guru harus memiliki nilai reflektif, melakukan refleksi dari apa yang sudah dilakukan, mau belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh nilai reflektif yang saya lakukan adalah pengalaman saya ketika menerapkan pembelajaran dengan memakai modul berbentuk file Word. Saya mendapati beberapa siswa kesulitan karena file Word yang saya berikan begitu dibuka di gawai mereka susunannya menjadi berantakan. Ternyata karena aplikasi di gawai mereka belum support. Kemudian saya mengantisipasinya dengan cara mengubah file Word menjadi PDF supaya semua siswa bisa membaca dari gawai mereka. Dan biasanya hampir semua gawai bisa membuka dan membaca file PDF. Pengalaman saya yang lain yang menunjukkan bahwa saya mengimplementasikan nilai reflektif adalah pada saat pembelajaran materi ekosistem, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Kemudian saya merefleksikan hasil dari kegiatan belajar yang saya lakukan. Dari proses refleksi, dapat saya simpulkan bahwa dalam pembelajaran yang saya lakukan, kurang adanya sumber belajar yang konkret. Kemudian saya mencari strategi untuk perbaikan kegiatan belajar yang sesuai, yaitu dengan tetap menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation yang berbantuan dengan pendekatan lingkungan dan diskusi informasi. Dengan adanya kebiasaan guru untuk melakukan refleksi, maka proses kegiatan belajar dapat berkembang dengan baik dengan hasil yang lebih maksimal. Berikutnya adalah nilai kolaboratif. Artinya, mampu membangun daya sanding dan kesalingtergantungan yang positif terhadap seluruh pihak di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta menumbuhkan semangat pembelajaran tim yang saling mengisi dan saling melengkapi. Contoh nilai kolaboratif yang saya lakukan adalah saya sebagai wali kelas berkolaborasi dengan guru BK
mencari solusi permasalahan yang ditemui pada siswa, baik masalah akademik maupun non-akademik. Ada seorang siswa yang poin akademiknya kurang bagus. Beberapa guru mata pelajaran mengatakan bahwa siswa sering bolos dan tidak mengerjakan tugas. Saya bersama-sama guru BK mencari penyebab nilai siswa ini rendah. Setelah dilakukan home visit, diketahui bahwa ada beberapa faktor penyebab, yaitu siswa ini adalah siswa dari keluarga yang mampu, tetapi keluarganya broken home dan ayahnya sering berada di luar kota, sehingga kurang adanya kontrol dan pendampingan dari orang tuanya. Melalui konseling, siswa membuat kesepakatan bahwa akan berusaha untuk tidak membolos dan mengerjakan tugas dengan baik. Pengalaman saya yang lain yang terkait dengan nilai kolaboratif adalah berkolaborasi membangun komunikasi efektif bersama guru lain melalui MGMP Biologi Kabupaten Trenggalek, di mana pada forum MGMP kami memiliki ruang untuk saling berdiskusi, melakukan pertemuan yang membahas penyelesaian atau pemecahan masalah yang dialami masing-masing guru tentang kegiatan pembelajaran. Demikian penggambaran diri saya dalam mewujudkan tiap nilai-nilai guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.